Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sambil juga mendoakan guru-guru dan anak sekolah minggu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tidak hentinya kami menghadap Engkau, sebab segala sesuatu berasal daripadamu. Baik kehidupan maupun apa yang boleh kami nikmati dalam memperlengkapi hidup ini. Agar kami tetap berkenan di hadapan-Mu, maka kami pun selalu ingin mendengarkan suara-Mu di dalam firman-Mu yang tercatat dalam Alkitab. Agar apa yang kami baca, kami dengarkan, itu dapat kami lakukan. Maka berkenanlah Engkau menguduskan kami semua dalam memahami, menyampaikan, tapi juga melakukan. Agar Engkau terus dimuliakan. Bagi guru-guru dan anak sekolah minggu yang akan beralih ke tempat yang lain, Tuhan juga yang akan bersama mereka. Dalam pelayanan para guru sekolah minggu, biarlah terjadi semua karena pertolongan Tuhan, dan anak-anak dapat diperlengkapi dengan baik dalam pertumbuhan iman percaya mereka. Maka baik anak-anak maupun guru sekolah minggu dan kami semua, kami hanya berharap pada pemeliharaan, penyertaan, dan kuasa-Mu. Maka berfirmanlah Engkau ya Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Mari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10, 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai ayat 33. 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai ayat 33 yang berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dari roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan ini? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripadanya? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Karena bumi segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu.
Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucapkan syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Salam Aleichem. Hari ini kita kembali berjumpa satu dengan yang lain dalam persekutuan ibadah Minggu 24 Juli tahun 2022. Dalam perjalanan kehidupan kita sekalian, setiap masing-masing kita tentu punya pengalaman-pengalaman hidup dalam iman percaya kita kepada Tuhan Allah kita. Dan jikalau saya boleh bertanya, apakah Tuhan itu baik? Boleh angkat tangan, Tuhan itu baik? Oh, cuma berapa orang yang rasa Tuhan baik? Oh, kiri kanan, muka, sana ada. Benar, Tuhan itu baik. Jangan pernah kita berkata bahwa Tuhan itu jahat. Karena pada dasarnya Tuhan itu baik. Kalaupun sampai hari ini masih ada di antara saudara-saudara yang mungkin banyak dari list-list yang dicatat untuk pribadi dan keluarga masih yang belum tercapai. Apakah saudara berani mengatakan Tuhan itu jahat? Ketika kita semua diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita dengan mati di kayu salib, Dia mengorbankan dirinya untuk kepentingan kita semua. Sesungguhnya itulah kebaikan Tuhan yang tak terbatas. Dasar itulah yang perlu untuk terus kita jaga dan kita pertahankan dalam hidup melayani Tuhan melalui tugas tanggung jawab masing-masing kita. Siapa yang dalam hidup sampai hari ini pernah nyendak pakai baju, pernah nyenyak makan dengan semua yang kita inginkan? Nyandak, semua iko mau. Tak iko semua tuh suka, pilih-pilih. Bahkan dengan begitu banyak tantangan, pergumulan hidup, siapa yang tolong? Siapa yang hibur? Siapa yang kuatkan? Siapa yang angkat? Siapa yang lengkapi? Siapa yang tutupi? Siapa yang cukupkan? A, B, C, sebagai manusia yang memiliki kekuasaan di dunia, kedudukan dan seterusnya, mungkin iya. Tapi apakah
selama hidup Dia melengkapi kita dengan segala yang kita perlukan. Tidak toh? Tuhan yang kita imani di dalam Yesus Kristus, yang kita percayai dalam Roh Kudus, yang terus menguatkan dan memampukan kita untuk berjalan di jalan dunia ini dengan menikmati begitu banyak. Mau suka pasiar di sana, pergi. Suka pasiar di situ, pergi. Di kota A, kota B, kampung ini, kampung itu, bentuk ini, bentuk itu, torang pergi. Itu semua kekayaan Allah, kebaikan Allah yang Ia berikan dalam kehidupan kita. Maka tema mengucap syukurlah untuk kemuliaan Allah itu wajib kita ingat. Wajib untuk ditanamkan dalam hidup kita, hati kita, pikiran kita, perkataan dan perbuatan kita, agar kita jangan menjadi orang yang lupa diri. Lupa siapa yang menyelamatkan, lupa siapa yang memberikan, lupa siapa yang menjaga, lupa siapa yang memberkati kita sampai hari ini. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengingatkan tentang hal itu, tentang perbuatan Allah kepada mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam Yesus Kristus, untuk jangan pernah menduakan Dia. Jangan pernah menjadikan hidup rohani mereka bercabang. Percaya kepada Tuhan dan percaya kepada berhala. Dan dia membandingkan bahwa karena penyembahan berhala bangsa Israel dihukum. Kesetiaan Allah tidak pernah habis. Ia berikan waktu dan hidup manusia untuk berkembang, berubah, berakar, dan bertumbuh untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan yang pada akhirnya kembali dalam hidup kita, yaitu damai, sejahtera, dan bahagia. Jangan dilupakan tentang hal itu. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, jangan kamu hidup di dalam ketidaksetiaan. Jangan backing penyelewengan. Jangan percaya kepada sesuatu yang nyanda ada. Tetapi tetaplah dalam kepercayaan yang ada, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang telah hadir di dalam dunia. Dari seorang bayi, berkarya, melayani, sampai harus mati di kayu salib, tetapi bangkit dan naik ke sorga. Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan memang bukanlah sebuah hal yang mudah. Satu Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak ingin membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Ayat ini menegaskan bahwa dalam hidup ini memang tidak gampang mengikuti Dia. Percaya dengan kebaikannya dan mau melakukannya. Karena pencobaan akan begitu banyak, tantangan begitu banyak. Tapi satu hal yang pasti, Ia tidak membiarkan. Ia tidak meninggalkan, tapi Ia ada bersama, menolong, menguatkan, dan memberikan jalan keluar. Karena itu, jauhilah penyembahan berhala. Jauhilah mengandung arti tinggalkan, pergi jauh-jauh, jangan backing, jangan jadi kesenangan untuk tinggal di dalam apa yang mendatangkan kehancuran pada akhirnya. Aku berbicara kepadamu sebagai orang yang bijaksana. Itu kata Rasul Paulus. Dan karena itu pertimbangkanlah hal itu.
Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang kamu alami ini adalah hal-hal yang memang harus terjadi. Tetapi jangan kamu masuk di dalam hal seperti itu. Jangan kamu terjebak pada penyembahan yang akan membawa kamu pada kehancuran. Tetapi tinggallah di dalam Dia yang mempunyai hidup dan kuasa, sambil mengatur jalan kehidupan untuk bersama-sama mempraktekkan cara hidup yang pertama, memuliakan Allah dan menghadirkan sesuatu untuk orang lain. Tapi mungkin akan ada yang berkata, "No pikir jo orang lain, kontorang pehidup dah." Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, seandainya Diaken Fenty melakukan hal yang baik kepada Diaken Priscilla, dan Diaken Priscilla melakukan yang baik kepada Penatua Jacqueline, dan seterusnya berlanjut kepada Penatua Yakob, Penatua Bobby, dan seterusnya. Dalam putaran hidup, pasti itu akan apa? Kembali kepada Diaken Fenty. Itulah gambaran mudah, bahwa ketika kita adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Yang harus kita buat adalah apa? Bersyukur dan backing semua yang baik. Kita melakukan semuanya, apapun itu akan kita alami dalam hidup ini. Dalam tata cara hidup yang baik, sambil menantikan Dia yang akan datang kembali di dalam kemuliaannya untuk mengangkat kita dalam kehidupan yang baka. Karena hidup di dunia hanyalah sementara, fana. Kita akan masuk dalam kehidupan yang baka, kekal. Dan kita tidak ingin, dan Allah sendiri pun tidak ingin kita masuk dalam kekekalan, dalam kehancuran, neraka yang abadi. Tapi Ia ingin dalam sorga yang kekal sebagai bagian dari mahkota kehidupan orang yang percaya. Nah, bagaimanakah percaya itu harus kita jalankan dalam hidup ini? Sederhana. Dalam rumah tangga kita buatlah segala sesuatu sesuai dengan aturan yang ada. Kasihilah istrimu, hormatilah suamimu, dengarkanlah orang tuamu, ajarkanlah yang baik untuk anak-anak. Ketika itu mau terus kita lakukan dengan meminta pertolongan Tuhan, maka dari setiap keluarga yang satu kepada keluarga yang satu, melakukan semuanya, maka itu damai dan sejahtera Allah itu akan dialami oleh semua orang. Dengan tidak menduakan Tuhan, mencari sesuatu di luar kehendak Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus, jangan engkau membawa persembahan kepada berhala dan kepada Tuhan. Tetapi jadikanlah persembahanmu utuh di dalam Dia, kepada Dia dan hanya untuk Dia. Karena segala sesuatu adalah untuk Dia dan itu akan kembali kepada kita. Dan itu yang mau ditegaskan bagi kita sekalian, sebagaimana orang percaya yang ada di Korintus dengan tantangan yang begitu banyak, dengan makanan berhala yang ada, yang memang pada situasi waktu itu, karena begitu banyak orang-orang yang membawa persembahan sesuai dengan adat yang ada bangsa Israel, bahwa persembahan ketika ingin memohon ampun dan seterusnya, bawa makanan kepada imam. Tapi ada juga yang membawa persembahan kepada imam-imam Baal, yang pada akhirnya tertumpuklah makanan-makanan dan imam tidak akan makan semua itu. Maka dijuallah itu di pasar. Karena itu diingatkan pada waktu itu bahwa jangan tanya, tapi ketika itu dijual, itu sudah menjadi hal yang biasa. Karena sesuatu yang kembali ke alam itu akan normal kembali. Karena firman Tuhan berkata di sini segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Tetapi ingatlah bahwa bumi serta segalanya adalah milik Tuhan. Jadi apa yang ada itu milik Tuhan. Apa yang dikembalikan kepada orang luar yang bukan dimakan di tempat penyembahan itu adalah wajar. Tetapi jikalau seseorang mengatakan bahwa itu adalah persembahan untuk dewa, jangan makan.
Jadi sesuatu yang tidak diketahui, ketika kita membeli, kita boleh makannya. Tapi sesuatu yang sudah diingatkan, jangan pernah kita ambil. Artinya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, firman sudah mengingatkan selalu bagi kita, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, jangan menyembah Allah lain. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu, dan seterusnya. Hukum Tuhan yang sudah diturunkan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Musa, dan yang digenapi di dalam hukum kasih. Kasihi Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini berarti terus memperlengkapi kita bahwa dalam hidup ini sesungguhnya kita sudah menerima yang baik. Maka kembangkanlah hal-hal yang baik itu dalam hidup kita, dengan selalu menjadi orang yang bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang mendengarkan. Seperti 5 gadis bodoh dan gadis yang bijaksana. Gadis bodoh hanya bawa lampu, tidak bawa minyak. Itu dalam Matius 25. Gadis bijaksana bawa lampu dan minyak. Ini mengandung arti bahwa dalam hidup ini perbuatan-perbuatan baik kita adalah ibarat minyak yang akan melengkapi kita dalam iman kita kepada Kristus sebagai bentuk pelayanan kita. Tapi sekali lagi itu bukan menyelamatkan. Tetapi dengan perbuatan-perbuatan benar kita di hadapan Tuhan dan sesama, berarti kita menjadi orang yang benar-benar menantikan Dia secara bijaksana dengan menghindari hal-hal yang jahat. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita ibarat orang bodoh yang nyendak bawa minyak, yang ketika pengantin itu datang, pintu tutup karena ada pibacari minyak. Tuhan tidak mengenal siapa yang tidak memperlengkapi diri dalam percaya sambil melakukan kehendak-Nya. Dan kita tidak mau menjadi orang yang tidak dikenal Tuhan. Tapi kita ingin menjadi orang yang tetap dikenal Tuhan. Bukan hanya percaya kita kepada Dia, Yesus adalah Tuhan, tapi karena perbuatan kita dalam kebenaran. Karena Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Karena itu, perbuatlah ucapan syukur kita sebagai tanda kita ingin memuliakan Tuhan, bukan untuk yang lain, karena semua akan diberikan kepadamu. Amin.